إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yufid Edu rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan bacaan kita membaca dan mengkaji kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah karangan Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadil rahimahullahu ta'ala. Kita sampai di sunnah-sunnah wudu yang berikutnya, yaitu at-tatabu. Sebelumnya kita sudah membahas sunan wudu tentang yaitu membasuh atau mengusap kedua telinga, kemudian menyela-nyelai yaitu jari jemari baik itu kaki ataupun tangan beserta tata caranya. Kesunahan berikutnya qala al-musannifu rahimahullahu taala wat tatabu'u, yaitu tatabu. Tatabu itu diistilahkan lain dengan mualah, yaitu berkesinambungan. Yaitu apa? Berkesinambungan. Yaitu tatabu, dia melakukan yaitu perbuatan toharoh, misalnya adalah membasuh yaitu satu anggota wudu sebelum yaitu anggota wudu sebelumnya kering, ya. Jadi misalnya seseorang membasuh tangan, membasuh tangan, dilakukan pembasuhan tangan ini sebelum wajah mengering dari air, air wudhu. Karena yang pertama dia membasuh wajah, selama ini wajahnya masih belum kering, kemudian dia lanjutkan membasuh tangan, maka dia telah melakukan kesunahan yaitu tatabu atau mualah, dan ini dihukumi sunnah saja. Sehingga kalau seandainya dia tidak melakukan tatabu atau mualah, wudunya tetap sah tapi tidak mendapatkan kesunahan tatabu. Misalnya dia berwudu membasuh mukanya, kemudian setelah membasuh mukanya ternyata dia ada keperluan apa, melakukan ini, melakukan itu, kemudian mukanya sudah kering. Setelah itu dia lanjutkan membasuh tangan dalam keadaan mukanya sudah kering, maka ini tidak mualah, tidak tatabu. Tapi ini hukumnya hanya sunnah, ya. Hukumnya hanya sunnah. Dan ini kering tersebut dalam keadaan yaitu cuaca yang standar normal, ya, sehingga tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Kemudian anginnya juga biasa, ya, tidak terlalu kencang seperti itu sehingga mudah kering. Kemudian juga suhu badan juga sehat normal, karena nanti kalau suhu badannya panas, ya, bisa menyebabkan cepat kering. Jadi standar tadi kering atau belum, maka itu berdasarkan tiga hal tadi. Ini hukumnya sunnah, ya. Berdasarkan hadis-hadis yang telah disebutkan sebelumnya tentang tata cara wudhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga dalam rangka khuruj min khilaf, karena ada yang nanti mewajibkan, ya, ada yang mewajibkan yaitu mualah, ya, misalnya di sini disebutkan mazhab Malikiyah mewajibkan apa, mualah atau tatabu. Kemudian yang berikutnya yaitu at-tayammunu, memulai dengan anggota yang kanan, ya, misalnya tangan, maka basuh kanan dulu baru basuh tangan kiri. Kaki kita basuh kaki kanan baru kita basuh kaki kiri. Ini hukumnya sunnah. Sehingga ketika seorang melakukan hal tersebut, maka sudah melakukan kesunahan tayamun, at-tayamun. Sehingga sah saja kalau misalnya seorang itu berwudu yang dibasuh tangan kiri dulu, kemudian tangan kanan, kaki kiri dulu, kemudian kaki kanan, maka ini juga sah, kan, tapi tidak mendapatkan keutamaan at-tayamun tadi. Nah, anggota wudu yang dilakukan
dengan tayamun adalah anggota wudhu yang tidak memungkinkan untuk dibasuh secara bersamaan ya. Berbeda dengan misalnya wajah. Wajah apakah nanti pipi kanan dulu baru pipi kiri? Tidak, karena wajah bisa dibasuh secara bersamaan ya. Bisa dibasuh secara bersamaan sehingga wajah dibasuh ya. Tidak ada kanan dan kiri, jadi satu kalau untuk apa? Untuk wajah. Di antara dalil yang mendasarinya adalah riwayat Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu tawaddu'a wa fi di situ ada penyebutan summa akhadha ghurfatan min ma'in fa ghassala biha yadahu al-yumna ya, yaitu beliau mengambil satu ceduk air kemudian membasuh dengannya yaitu tangan kanan. Summa akhadha ghurfatan min ma'in fa ghassala biha yadahu al-yusra. Kemudian mengambil air lagi digunakan untuk membasuh tangan yang kiri. Summa masaha bi ra'sihi, kemudian mengusap kepala. Summa akhadha ghurfatan min ma'in. Ya, kemudian setelah itu juga mengambil ya cedukan lagi, kemudian farasha biha ala rijlai al-yumna hatta ghasalaha. Kemudian dituangkan disampaikan ke tangannya kakinya yang kiri, kaki beliau yang kiri sampai dibasuh. Kemudian summa akhadha ghurfatan min ma'in fa ghasala biha rijlahu al-yusra. Nah, kemudian sama mengambil air kemudian digunakan untuk membasuh kaki kiri. Summa qala hakadza ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddu. Sehingga tadi kan di hadis ini disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kanan dulu baru kiri. Kaki juga kanan dulu baru kiri. Ini sebagai dalil bahasanya disunahkan untuk tayamun. Kemudian hadis yang masyhur dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammunu fi tana'ulihi wa tarajulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu suka untuk melakukan tayamun, yaitu mulai dengan yang kanan. Dalam hal apa kata beliau radhiyallahu anha? Dalam hal memakai sandal, kemudian merapikan rambut ya, bersisir, kemudian bersuci dan perkara-perkara yang baik yang lainnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ini suka melakukan yang dengan yang kanan dulu, sehingga di sini ada tuhur, proses bersuci ya, maka diutamakan atau dianjurkan untuk yang ya dilakukan yang kanan terlebih dahulu. Kemudian yang berikutnya, kesunahan berikutnya wa italatu ghurratihi wa tahjilihi. Italah memperpanjang hurrah dan tahjil ya, memperpanjang hurrah dan tahjil. Ya, di antara jadi nanti berkaitan dengan membasuh wajah juga berkaitan dengan membasuh tangan dan kaki, yaitu memperpanjang basuhan wajah ya, dan memperpanjang basuhan tangan dan juga basuhan kaki ya. Dalil yang menyebutkan tentang hal ini adalah Nabi SAW ya, pernah bersabda inna ummati yud'auna yaumal qiyamati huran muhajjalina min athari al-wudu faman istata'a minkum an yutila ghuratahu falyaf'al. Ya. Hadis riwayat Bukhari dan juga ada riwayat Muslim. Falyutil ghuratahu wa tahjilahu. Ya. Bahasanya umatku akan diseru di hari kiamat dalam keadaan huron muhajjalina. Ya, huron itu yang masuk di sini adalah nanti jadi wajahnya ada sinarnya, ada bersinar. Kemudian juga tangan-tangan dan kaki-kaki dalam keadaan huron muhajjalina. Kenapa demikian bisa bersinar wajah dan tangan kaki? Min asaril wudu, karena dari apa? Bekas dampak dari berwudu ya, dampak dari berwudu. Dan ini termasuk kekhususan umat Nabi Muhammad SAW. Meskipun sebagian ulama mengatakan ya, ada juga yang
tambahan dari perawi ya, berkenaan dengan perintah untuk memperpanjang atau ghurrah dan tahjil tadi. Tapi di situ disebutkan faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Nah, akan tapi di sini disebutkan sebagai dalil bahasanya memang tetap bisa disunahkan, yaitu memperpanjang ghurrah dan tahjil. Nah, nanti untuk memperpanjang basuhan tangan ya nanti bisa maksimal sampai ke siku sini ya. Jadi ini kan sampai ke pundaknya. Karena tangan itu sampai siku-siku, bisa wajib diperpanjang sedikit agar terpenuhi kewajiban sampai siku, dan disunahkan memperpanjang lagi nanti maksimal sampai ke pundak. Adapun kaki ini nanti juga bisa diperpanjang sampai menyeluruh ke betis ya, sampai menyeluruh ke betis. Nah, ini diantara kesunahan wudu, yaitu memperpanjang ghurrah dan tahjil. Hukumnya adalah sunnah saja ya, sehingga misalnya pun ditinggalkan maka wudunya tetap sah. Akan tapi di sini jika dia meninggalkan tentunya tidak mendapatkan keutamaan, itu pahala tambahan, yaitu melebihkan tadi ghurrah dan tahjil. Demikian yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini berkenaan dengan kesunahan, yaitu tatabu atau muwalah, dan kesunahan tayamun, mendahulukan yang kanan, kemudian kesunahan memanjangkan ghurrah dan tahjil. Allahu a'lam bishawab. Semoga bisa bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.